Ikhwatu fillah, sebelum kita sholat maghrib, ini ada sedikit penjelasan fikih tentang gips atau perban. Insyaallah nanti kita akan perlebar tuh ya. Ini mukadimahnya saja dulu ya. Misalnya jika ada pada bagian anggota wudhu ya, yang seorang itu dibalut oleh perban atau gips ya, semen karena sakit atau semacamnya, maka sebagai ganti basuhan yang diharuskan dalam berwudu adalah dengan mengusapnya saja. Nah itu ya. Jadi tinggal mengusapnya saja. Berdasarkan riwayat dari Jabir yang mengisahkan tentang seseorang yang meninggal akibat mandi junub ketika dia sedang terluka. Ya, luka itu kalau nggak salah di kepala ya. Setelah hal tersebut didengar ya, oleh siapa? Oleh Nabi ya. Sallallahu. Beliau bersabda, "Innama yakfihi an yatayammama wa yasiba ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu alaiha wa yaksilu sa'ira jasadih." Sesungguhnya cukup baginya bertayamum ya. Tinggal saudu, tayamum. Dan membalut lukanya dengan kain ya. Kemudian dia usap di atasnya saja dan mengguyur sisa bagian tubuhnya. Jadi tak perlu apa? Tak perlu mandi junub ya, tak perlu mandi junub yang basah semua gitu, maksudnya yang basah semua. Cuman ketika misalnya di bagian lukanya, nah itu cukup diusap saja. Jadi nggak perlu untuk basah semua karena yang terluka itu tidak boleh basah gitu ya. Nah itu. Sepanjang balutan itu dibutuhkan untuk melindungi anggota tubuh yang sakit, maka berlakulah hukum mengusap sebagai ganti membasuh. Maka jika misalnya pada telapak kaki seseorang ada gips atau balutan ya, dibalut lukanya kan gitu. Lalu dia ingin berwudu, semua anggota wudu lainnya harus dia basuh seperti biasa. Tapi kepada yang luka yang atau yang dibalut itu ya, cukup dia hanya basahkan tangannya gitu ya. Nah itu. Jadi tipsnya atau triknya itu ya. Ya trik sih. Tipsnya gitu ya. Dia basahkan tangannya lalu mengusap seluruh gipsnya ya atau perbannya misalnya atau balutannya gitu ya gitu. Nah itu. Itu sudah sah gitu ya. Apa supaya bisa menggantikan kewajibannya untuk membasuh dan tidak wajib bertayamum lagi. Itu menurut pendapat yang lebih kuat ya. Lain halnya jika anggota wudhu yang dibalut tersebut tidak dapat diusap atau berbahaya jika diusap dengan sebab tertentu. Sementara anggota lainnya bisa dibasuh dengan biasa gitu ya. Maka dia berwudu seperti biasa dengan membasuh anggota wudu yang dapat dibasuh. Sedangkan anggota yang terluka itu kan yang punya balutan atau digips ya dan tidak dapat dibasuh diganti dengan tayamum gitu ya. Itu caranya. Misalnya seperti contoh di atas, maka giliran membasuh bagian kaki yang digips itu cukup dia lakukan tayamum untuk menggantikannya. Sedikit lagi ya. Perbedaan antara mengusap khuf ya, sepatu dan gips. Nah, kalau gips itu berlaku untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil ya. Sedangkan khuf itu cuman hadas kecil aja ya, cuman ketika wudhu saja itu dia mengusap atasnya saja ya, atas sepatunya itu yang khuf ya.
Ya kalau gips ya itu bisa ya. Kalau dia mengusap gips, mau hadas kecil mau hadas besar silahkan ya. Dua, mengusap gips harus mengenai seluruh gips yang membalut anggota wudhu. Sedangkan khuf hanya bagian atasnya doang gitu ya. Itu ya. Tiga, mengusap gips tidak ditentukan waktunya ya. Ya sepanjang itu dibutuhkan ya, tidak ada persyaratan. Tapi kalau khuf ada batas ya dan disyaratkan suci sebelum memakainya. Nah, terakhir, bagaimana imamah atau sorban yang dililit di kepala? Jika seseorang memakai sorban yang menutup bagian yang biasa ditutup pada kepala, maka dibolehkan mengusapnya sebagai ganti. Mengusap kepala dalam berwudu. Hanya saja sebagaimana mengusap khuf ya atau sepatu, mengusap imamah ya. Nah ini imamah atau sorban ya. Hanya berlaku untuk menghilangkan hadas kecil juga ya. Tuh mengusap imamah itu, sorban itu hanya untuk hadas kecil. Kalau hadas besar ya enggak, dia harus dibasuh ya bagian tubuhnya secara langsung. Demikian untuk pelajaran hari ini. Wallahu minkum. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan nanti di hari Jumat perkara-perkara keimanan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.